persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. Nggak tahu, tidak tahu. Iya, tahu. Badan anak itu lebih pendek dari seumurannya. Tahu. Nggak tahu. Gagal pertumbuhan pada anak ya? Kayaknya kurang ASI sama gizi buruk ya? Nggak tahu saya. Malah saya pengen tahu artinya itu apa ya. Stunting itu memang pasti pendek, tetapi yang pendek belum tentu stunting. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan oleh karena adanya gangguan asupan gizi secara kronis ataupun karena penyakit secara kronis. Dan ini terjadinya umumnya di 1000 hari kehidupan pertama, mulai dari konsepsi, pertemuan sel telur dengan sperma, sampai dengan anak umur 24 bulan. Oleh karenanya, disinilah stunting itu terjadi, dan stunting itu di samping ukurannya pendek, kemudian juga dia perkembangannya, jadi ada kecerdasannya juga, kemampuan berorientasi, merespon lingkungan itu lebih lambat dibandingkan yang tidak stunting. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang stunting, yang anak stunting ini besok di hari tuanya itu cenderung mudah kena penyakit kardiovaskuler yang kita kenal dengan cardiovascular disease. Itu adalah bisa tekanan darah tinggi, bisa penyakit jantung koroner atau stroke misalnya begitu, dan juga mudah kena penyakit gangguan metabolik atau yang dikenal dengan metabolic disorder. Ini bisa saja diabetes atau kencing manis, dan juga ada penyakit-penyakit seperti osteoporosis yang kemudian mudah keropos tulangnya. Inilah stunting. Sekali lagi, stunting memang pendek tetapi diikuti 3 hal tadi. Sedangkan orang pendek belum tentu stunting. Stunting ini disebabkan oleh faktor nutrisi, di mana ada asupan gizi yang kurang dalam jangka panjang. Mungkin ibunya yang mau hamil itu anemia, sehingga sebelum hamil lebih baik periksa dulu anemia atau tidak, gitu ya. Kemudian selama hamil mungkin asupannya kurang, sehingga akhirnya gizi yang ada pada ibu hamil kurang, dan akhirnya anaknya pertumbuhannya jadi lambat. Juga mungkin ibu hamilnya tidak sehat karena sebab-sebab lain, karena penyakit tertentu, sehingga pertumbuhan janinnya juga tidak sukses, sehingga janinnya lahir dengan ukuran yang lebih kecil daripada normal. Karena ukuran normalnya itu panjangnya 48 cm, beratnya 2,5 kg minimal, ya. Inilah sebab stunting. Setelah lahir bisa juga lahir tidak stunting tapi kemudian jadi stunting. Apa sebabnya? Tidak imunisasi, kemudian lingkungannya kotor, air bersih tidak ada, sehingga akhirnya apa? Mudah kena penyakit. Ada yang kena penyakit TBC, ada yang cacingan, ada yang diare. Dari situlah kemudian anak sakit-sakitan. Karena anak sakit-sakitan tentu pertumbuhannya jadi terganggu dan akhirnya stunting. Gitu.
Banyak orang bertanya bahwa gimana cara ngatasinya stunting. Nah, ingat bahwa stunting ini bisa diatasi kalau sudah lahir, kemudian ternyata stunting bisa diatasi di 1000 hari kehidupan pertama sebelum usia 24 bulan. Jadi diatasi dengan cara bagaimana? ASI-nya harus eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan harus disertai makanan pendamping ASI. Ingat, gizi seimbang, isi piringku. Artinya apa? Tidak cukup hanya 4 sehat 5 sempurna, tetapi ukurannya, berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa airnya, berapa lemaknya, kemudian berapa vitaminnya yang masuk, mineralnya yang masuk. Saya kira ini harus diatasi, diberikan untuk mengatasi kondisi stunting. Oleh karena itu, kalau sudah anak kita stunting, ingat ASI-nya dan asupan makanan pendamping ASI-nya sampai usia 24 bulan. Setelah itu kita sudah sulit untuk mengatasi stunting. Maka ingat, kesempatan untuk mengatasi stunting adalah di 24 bulan pertama kehidupan. Oleh karenanya pesan saya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, mari kita cegah stunting. Karena mencegah tentu lebih murah dan lebih mudah. Dan pesan saya, mencegah stunting itu sejak dari hulu. Sejak Anda menentukan mau nikah, mau bulan madu, istri, calon istri harus dicek dulu, harus sehat, tidak anemia. Kemudian suami juga harus sehat. Kemudian nanti akan menghasilkan embrio dan anak yang sehat atau bayi yang sehat. Dengan cara ini maka akan melahirkan bayi yang tidak stunting. Oleh karenanya, rencanakan kehamilan. Jangan ada kehamilan yang tidak direncanakan. Dan jangan hamil kalau memang tidak diperlukan. Artinya memang penting direncanakan. Dan setelah anak lahir, jangan disia-siakan. Harus diberikan ASI eksklusif yang baik. Dan kemudian sekali lagi, waktu 1000 hari kehidupan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap masalah stunting dan kegigihan kita dalam mengurus anak mulai dari hamil sampai 1000 hari, maka insya Allah stunting di Indonesia bisa kita turunkan sampai angka 14% di tahun 2024 sesuai dengan harapan dan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengartikan stunting terbatas pada tinggi badan anak di bawah standar. Tetapi pada faktanya stunting lebih dari sekedar tentang tinggi badan. Stunting memiliki dampak yaitu terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan kecerdasan. Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif, kekebalan tubuh hingga memicu penyakit kegemukan, jantung, dan pembuluh darah. Penyebab utama stunting adalah gizi buruk pada ibu hamil dan bayi dalam waktu lama. Oleh karena itu, kunci pencegahan stunting terletak pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak fase kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Berikut pencegahan stunting. Pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang baik sebelum dan saat hamil. Kedua, periksa kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan kepada bidan atau dokter. Ketiga, berikan stimulasi janin dalam kandungan seperti mengajak berkomunikasi atau mendengarkan musik. Keempat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan lalu MPASI dengan tetap memberikan ASI hingga 2 tahun. Kelima, penuhi kebutuhan gizi anak. Keenam, pantau tumbuh kembang anak sehingga apabila ada kelainan dapat segera diatasi. Ketujuh, berikan stimulasi pada anak sesuai usianya. Misalnya memberi Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera.
Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, mengarungi samudra. Bersama kita sambut bahagia, tinggalkan cara hidup yang lama. Jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita, berencana dan tetap terarah, agar hidupmu menjadi indah. Rangkul merangkul kita berkumpul. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, mengarungi samudra. Bersama kita sambut bahagia, tinggalkan cara hidup yang lama. Jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita, berencana dan tetap terarah, agar hidupmu menjadi indah. Rangkul merangkul kita berkumpul, saling menyatu dan damailah keluargaku. Kalau arti keluarga itu buat kita secara pribadi sih segala-galanya. Keluarga itu nomor satu, itu keluarga segalanya. Soalnya saya juga ya udah nggak punya bapak, dan jadi tinggal ibu saya juga sakit-sakitan, semuanya saya yang biayain. Keluarga itu menurut aku sih kekuatan buat diri aku sendiri, khususnya ya untuk apa ya, sesuatu yang berharga aja bagi aku. Keluarga itu yang paling utama lah bagi saya, karena dia suka dan duka ya selalu menemani saya lah. Arti keluarga menurut saya itu segalanya. Keluarga itu harta terbesar yang saya punya. Oh, satu kata aja, berarti sayangi keluarga. Terbaik. Istimewa, sayang, cinta. Kalau saya pribadi, itu keluarga saya yang saya sayangi adalah ibu saya. Yang paling disayang ada keponakan saya. Ya ada. Pertama ya orang tua.
Anak saya paling kecil, nomor 2. Ada, Mama. Halo. Halo, assalamualaikum Ma. Ma. Ya, Rian, ya. Jaga baik-baik Ma di rumah, jangan kemana-mana. Yang penting Mama jaga kesehatan. Saya sayang sama Mama, saya cinta sama Mama. I love you Ma. Halo anak-anak, sehat selalu ya. Mama selalu doain setiap hari, semoga anak-anak lebih bahagia daripada Mama, hidupnya lebih tentram, segala sesuatunya ya bisa dilakukan dengan mandiri gitu aja. Dede, halo sayang, lagi ngapain? Oh ya udah Le, kalau mau bobo, Bapak sayang Dede Keren ya, bobo ya, besok main lagi kalau mau ke bengkel ya. Kakaknya suruh belajar baca-baca ya. Oke deh, makasih ya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Mi. Ya. I love you. I love you too. Siapa nih? Egi sayang sama Mami. Kenapa? Nggak apa-apa, pengen ngomong aja. Egi sayang sama Mami. Kenapa kamu tiba-tiba begitu? Nggak apa-apa. Ya udah tuh ya Mi ya, biar sehat terus ya Mi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto, Kepala BKKBN. Saya akan sampaikan bahwa generasi muda harus menjadi generasi yang berencana. Kalau di kami, BKKBN dikenal dengan generasi berencana. Negara sangat mengharapkan bahwa generasi muda menjadi generasi yang berkualitas karena menjadi tumpuan masa depan bangsa. Terlebih kita menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun emas dan generasi emas. Kita tahu jumlah penduduk remaja atau pemuda besar sekali. Di seluruh dunia 1,8 miliar. Dan kalau kita lihat yang ada di Indonesia, usia 10 sampai 24 tahun, kita prediksi mencapai 64 juta jiwa di tahun 2025. Ini adalah 28,6%. Sehingga tidak hanya karena usia yang menjadi harapan bangsa, tetapi juga jumlahnya yang sungguh luar biasa. Remaja dikenal dengan adolescent. Dia adalah penentu kita akan mendapatkan bonus demografi atau tidak. Karena kuncinya apabila remaja berkualitas, penduduk berkualitas, maka kita akan memetik bonus demografi. Syarat kita bisa memetik bonus demografi menjadi kesejahteraan bangsa, karena perbandingan antara yang produktif dengan yang tidak produktif itu sangat sedikit yang tidak produktif, sehingga setiap 100 penduduk Indonesia akan hanya menanggung sekitar 46, ini di tahun-tahun 2025. Oleh karena itu kuncinya adalah remaja tidak kawin pada usia muda, kemudian bekerja, tidak menjadi penganggur, tidak putus sekolah. Kemudian remaja juga bisa menanggung orang tuanya nantinya setelah bekerja. Kemudian tidak ada banyak kematian bayi, tidak banyak kematian ibu, dan tidak banyak kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki. Itulah syarat untuk bisa memetik bonus demografi. Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan apabila ada 1000 orang tua bisa mencabut Semeru dari akar-akarnya. Tapi ingat, kalau ada 10 pemuda, maka bisa mengguncangkan dunia. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya akan bicara tentang masalah kesehatan reproduksi pada kesempatan kali ini. Kenapa begitu? Karena banyak sekali pasangan-pasangan laki perempuan remaja ini
yang mengalami suatu kecelakaan dalam pergaulannya, akhirnya masa depannya juga menjadi sangat tidak menentu. Oleh karena itu mari kita belajarlah tentang kesehatan reproduksi, bahwa ternyata mereka, gayanya mereka, cara pacaran mereka, itu anak-anak atau remaja umur 15 sampai 24 tahun ini luar biasa. Ada yang mencium, ada meraba-raba, kemudian menyentuh dan seterusnya. Banyak sekali yang mereka sudah sangat dekat cara berpacarannya, sehingga pacaran seperti ini memang sangat membahayakan bagi munculnya emotional sex yang susah dibendung. Coba kita lihat, 81,4% mereka berpegangan tangan, kemudian 40,4% mereka berpelukan. Ini kan mendekatkan diri kepada situasi di mana laki dan perempuan itu memang bisa mudah terangsang emotional sex-nya. Ini menunjukkan bahwa emotional sex itu bisa tidak terbendung. Maka nasihatnya jangan mendekati zina, karena dekat saja sudah susah dibendung kalau sudah terlanjur seks emosionalnya tinggi. Oleh karena itu kita lihat di data ini, anak-anak yang usia 11 sampai 14% saja sudah 6% yang melakukan hubungan seks. Kemudian yang usia 15 sampai 19 tahun itu sudah lebih besar lagi. Antara laki-laki dan perempuan, ini laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Dan kemudian yang 20 sampai 24 tahun juga bisa dilihat di tabel. Tetapi yang perlu kami garis bawahi bahwa hubungan seks di bawah usia 20 tahun adalah hubungan yang sangat berisiko. Dan kalau kita lihat maka 74% pria itu sangat berisiko, kemudian 50% lebih perempuan itu menjadi sangat berisiko karena sudah hubungan seks di bawah usia 20 tahun. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, dari akibat semua itu pergaulan yang bebas, kemudian juga pergaulan yang berisiko, maka kemudian ada kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki. Ini sungguh sangat menyedihkan. Dan kejadian ini banyak terjadi di desa, tidak hanya di kota. Dan di seluruh Indonesia sebetulnya angkanya masih bisa mencapai 17/100 kehamilan rata-rata tidak dikehendaki secara menyeluruh. Iya. Ini yang kemudian memprihatinkan. Kalau kita lihat dampak dari kehamilan yang tidak dikehendaki itu sangat luas sekali, macam-macam. Mulai dari kemudian ada kematian ibu, ada kematian bayi, kemudian juga ada stunting, dan banyak sekali yang kehamilan yang tidak dikehendaki ini ujung-ujungnya menjadikan kualitas SDM yang sangat rendah. Di samping itu kita perlu tahu bahwa kehamilan pada usia yang sangat muda ini sangat berisiko bagi proses persalinan itu sendiri. Karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menciptakan ukuran panggul sebetulnya persis dengan ukuran kepala bayinya kalau usianya sudah di atas 20 tahun. Sehingga kalau misalkan nikah kurang dari 20 tahun, ukuran panggulnya, diameternya itu belum sampai 10 cm. Tetapi diameter kepala bayi itu diameternya 9,8, 9,7 cm, 9,9. Sehingga kalau diameter panggulnya belum mencapai ukuran yang cukup, maka berbahayalah. Bisa macet persalinannya, tidak lahir. Bayinya bisa mati di jalan kelahir. Dan ibunya juga bisa terjadi perdarahan. Ini gambar adalah menunjukkan bahwa kalau terjadi proses persalinan yang dipaksa karena ukuran tidak matching tadi, maka robeklah jalan lahir dan bisa menimbulkan perdarahan. Itulah risiko kawin pada usia muda. Dan juga ada satu risiko yang perlu kita pertimbangkan. Mereka-mereka yang kawin pada usia 20 kurang, mereka ini sebetulnya tulangnya masih tambah panjang dan tambah padat. Begitu umur 16 tahun hamil, maka kemudian dia tidak panjang lagi tulangnya dan tidak padat lagi tulangnya, sehingga mereka jadi pendek. Dan mereka kalau sudah tua mudah bungkuk badannya karena tulangnya kropos. Perempuan begitu dia umur 50 tahun tidak menstruasi, kalau dulu sudah hamil pada usia 16-15 tahun, maka lebih bungkuk dibandingkan yang lainnya. Begitu juga risiko ini penting diperhatikan bersama ya, bahwa ketika mereka kontak seks pada usia muda 15, 16 tadi sudah banyak sekali umur di bawah 19 tahun sudah kontak seksual. Ternyata sebetulnya
bentuk rahimnya itu belum sempurna. Karena daerah yang mau menjadi kanker itu masih ada di luar. Itu adalah gambar mulut rahim, dimana kalau mulut rahimnya ini pada usia yang 20 tahun ke atas, daerah yang mau jadi kanker sudah masuk. Ya, batas antara yang hitam dan titik-titik itu. Tetapi kalau dia masih usia 15, 16, 17, itu batasnya masih di luar. Sehingga kalau hubungan seks masih mudah terpapar daerah yang mau jadi kanker, dan dikelak kemudian hari mudah kena kanker dan namanya kanker mulut rahim. Tentu saya berharap adik-adik mahasiswa yang sekarang usianya sudah 20 ke atas, saya berharap Anda belum kontak seksual, harapan positif saya. Yang kedua, tentu Anda tidak akan hamil sebelum usia 20 tahun, karena saya percaya Anda sekarang menempuh studi, dan saya berharap Anda yang perempuan nikahnya 21 tahun, dan yang laki-laki nikahnya 25 tahun. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, ada beberapa hal yang penting juga untuk diketahui yang terkait dengan gangguan kesehatan, khususnya gangguan kesehatan reproduksi. Yang pertama untuk laki-laki. Banyak laki-laki yang tidak menyiapkan diri dalam rangka nanti akan membentuk keluarga. Sehingga dia setelah berkeluarga ternyata repot. Karena apa? Ternyata tidak bisa punya keturunan. Hanya karena perilaku kesehatannya yang tidak bagus selama masih menjadi remaja sebelum nikah. Mereka yang banyak konsumsi alkohol, bahkan narkotika atau perokok berat, maka memang spermanya pun berat. Dia tidak sehat, tidak menjadi sperma yang berkualitas bagus, sehingga sering sulit hamil istrinya, atau bahkan juga ada kelainan-kelainan pada kehamilan itu. Ini contoh bahwa laki-laki pun punya masalah ketika dia hidupnya tidak sehat, perilakunya tidak sehat. Perempuan memang lebih banyak. Saya akan cerita lebih banyak perempuan di sini. Yang pertama, perempuan yang nyeri pada saat haid, ini menjadi perhatian serius juga. Nyeri yang tidak normal definisinya adalah apabila mereka dalam keadaan haid tidak bisa lagi melakukan aktivitas, yang harusnya kuliah menjadi tidak masuk kuliah. Ini menjadi yang sudah patologis namanya, sudah tidak normal. Gejala ini bisa ditengarai ada penyakit namanya endometriosis, sehingga ini juga menjadi satu perhatian penting di dalam menyiapkan kehidupan berencana, kehidupan keluarga, untuk berumah tangga dan mempunyai keturunan. Karena sering juga keturunan menjadi bermasalah ketika kita nyeri pada saat haid, sulit hamilnya dan seterusnya. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa sebetulnya perempuan ini juga mudah terganggu siklusnya. Ada perempuan yang kelebihan hormon androgen, dan ini nampak di usia-usia mahasiswa, usia-usia remaja. Dia perempuan, remaja, mahasiswa, tetapi mohon maaf ini memang jerawatnya banyak, kemudian bulu-bulunya itu lebih besar, kemudian juga kulitnya mohon maaf juga agak kasar-kasar sedikit, kadang-kadang berkumis sedikit, itu tipis-tipis sedikit itu. Nah, ini adalah tanda kelebihan hormon androgen. Memang sudah selayaknya ini direncanakan untuk kemudian nanti pada saat ingin berumah tangga juga gangguan ini sudah hilang, dan ini bisa diatasi dan tidak sulit mengatasinya. Sehingga dengan diatasi maka kulitnya menjadi halus, kemudian jerawatnya hilang dan kesuburannya bagus besok di kelak kemudian hari ketika mau masuk di rumah tangga. Juga saya sarankan kepada para remaja ini, banyak remaja-remaja yang takut gemuk, kemudian pingin langsing selangsing-langsingnya gitu ya. Akhirnya dia olahraga yang berlebihan olahraganya, akhirnya sampai kurus badannya itu. Ini juga tidak benar, karena perempuan ini butuh lemak ya. Perempuan ini butuh lemak sehingga dia butuh telur yang baik, karena telurnya itu sangat tergantung dari lemaknya. Kalau mereka olahraga yang sangat keras, akhirnya juga terjadi namanya amenore, tidak menstruasi. Maka atlet-atlet perempuan yang terlalu berlebih berolahraga, maka kemudian akhirnya tidak menstruasi. Ini juga menjadikan kualitas reproduksinya menjadi menurun. Ada juga perempuan-perempuan yang kurang menjaga kebersihan, sehingga akhirnya ada keluhan keputihan berkepanjangan. Ingat bahwa kesehatan reproduksi perempuan untuk menjaga supaya nanti pada saat hamil itu kemudian menjadi kehamilan yang sehat,
maka tidak boleh ada infeksi, bermacam-macam infeksi. Kita tahu banyak infeksi yang membuat kelainan-kelainan pada bayinya. Nah, inilah contoh-contoh gangguan kesehatan reproduksi yang sebetulnya sangat bisa diatasi. Oleh karena itu, saya sarankan mahasiswa adalah usia strategis dan usia yang menjadi andalan kita untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik di kelak kemudian hari. Siapkanlah kehidupan di masa akan datang ini dengan kesiapan yang baik, dengan perencanaan yang baik. Jagalah jangan sampai banyak terkena infeksi, jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, jagalah pergaulan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, terakhir kepada adik-adik saya, anak-anak saya, remaja dan mahasiswa, saya percaya Anda belum mau nikah, ya, tetapi Anda boleh berkunjung ke web Siap Nikah yang miliknya BKKBN, web siapnikah.org, atau Anda memfollow di Instagramnya. Di sana bisa berdiskusi juga tentang kesehatan reproduksi secara lebih dalam. Dan pastikan hidup Anda adalah hidup yang berencana. Anda adalah remaja berencana, karena berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Jenuh hati ini saat kita mesti berjarak, mengurung diri, menanti semua badai yang berlalu. Tapi demi cinta semua pasti berlalu. Kini kita di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Jangan putus asa, lalui cobaan yang menghadang. Tapi demi cinta semua akan berlalu. Yakinlah pasti bisa kita lewati yang sedang terjadi. Semua cobaan ini menyatukan hati nurani. Jangan pernah menyerah. Ku yakin ceria akan kembali, bagaikan sang mentari cerah sinari bumi.
Manakah logo BKKBN yang tepat? Logo BKKBN yang tepat adalah nomor 2. Yuk kita cari tahu lebih detail. Logo BKKBN yang tepat memiliki gradasi dari kiri ke kanan, yaitu dari biru gelap atau navy bergerak menuju biru lebih terang atau biru kobalt. Sedangkan logo tab BKKBN memiliki warna hitam solid. Dalam kondisi tidak dapat menggunakan konfigurasi warna utama, maka logo BKKBN bisa menggunakan satu warna, yaitu hitam untuk background berwarna terang atau putih untuk background berwarna gelap. Berikut hal yang tidak boleh dilakukan terhadap logo BKKBN. Merubah proporsi logo, membubuhkan garis luar, mengubah format kemiringan logo, mengubah gradasi logo, memberikan bayangan pada logo, mengubah atau memindahkan komposisi elemen dalam logo, mengubah warna, dan meletakkan logo di atas foto atau ilustrasi yang berpotensi mengurangi keterbacaan logo. Ayo, gunakan selalu logo BKKBN yang tepat dan sesuai aturan ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Hai, yuk kita mengenal apa itu Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau disingkat TPPS adalah tim yang memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. TPPS berkedudukan di tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, tingkat daerah kabupaten kota, termasuk kecamatan, dan tingkat desa kelurahan. TPPS di seluruh tingkatan wilayah tersebut terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah TPPS tingkat pusat diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dengan melibatkan menteri-menteri terkait sebagai wakil ketua bidang dan anggota pengarah. Ketua pelaksana TPPS tingkat pusat adalah Kepala BKKBN dengan melibatkan para pejabat pimpinan tinggi media dari kementerian terkait sebagai wakil ketua bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dan terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk tim penggerak PKK. Ketua pelaksana TPPS provinsi adalah wakil gubernur dengan melibatkan Sekda, Bapeda, Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Wakil Ketua, dan Dinas Bidang Dalduk dan KB Provinsi, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Sekretaris. TPPS tingkat kabupaten kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota, dan terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak PKK. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Kota adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dengan melibatkan Sekda, Bapeda, Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Wakil Ketua, dan Dinas Bidang Dalduk dan KB Kabupaten Kota sebagai Sekretaris. TPPS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota minimal memiliki 4 bidang, yaitu bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, bidang koordinasi dan konvergensi, bidang data, MONEF, dan knowledge management. Pelaksana TPPS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi, melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaporkan perkembangan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kota kepada desa atau kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS tingkat kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat kecamatan diketuai oleh camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas sebagai Wakil Ketua dan Kepala UPT KB atau Koordinator Penyuluh KB sebagai Sekretaris TPPS.
Terdapat 3 bidang dalam TPPS tingkat kecamatan, yaitu bidang koordinasi pelayanan intervensi spesifik dan sensitif, bidang koordinasi penggerakan lapangan, bidang koordinasi data yang melibatkan tim penggerak PKK, IDI, penyuluh KB, PLKB, tenaga kesehatan kecamatan, pengelola data kecamatan sebagai bagian dan bidang. TPPS Desa Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh keluarga berencana, dan atau petugas lapangan keluarga berencana, tim penggerak PKK, pembantu pembina keluarga berencana atau PPKBD, dan atau sub PPKBD, kader pembangunan manusia atau KPM, kader, dan atau unsur masyarakat lainnya. TPPS tingkat desa atau kelurahan diketuai oleh ketua tim penggerak PKK dengan melibatkan sekretaris desa atau lurah sebagai wakil ketua dan kader PPKBD sebagai sekretaris. Ada 2 bidang dalam TPPS tingkat desa kelurahan, yaitu bidang pendampingan dan bidang data yang melibatkan bidan dan kader pembangunan manusia. Dalam pelaksanaan tugas, tim pendamping keluarga TPK berkoordinasi dengan TPPS Desa Kelurahan untuk merencanakan kegiatan dan menetapkan data sasaran sebelum melaksanakan pendampingan. TPPS berperan penting dalam pendampingan keluarga yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Mari bekerja bersama untuk mencegah lahirnya anak stunting dengan cara memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tim percepatan penurunan stunting siap mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Ayo cegah stunting, itu penting. Salam BKKBN, berencana itu keren. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah hadir di Obat Baper. Saya mohon izin untuk cek sound dulu dan untuk lihat apakah narasumber dan para pengisi acara pada hari ini sudah bergabung atau belum. Nanti kita akan mulai jam 9 tepat sehingga 1 menit ini saya gunakan. Izin kepada Bapak PLT Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, apakah sudah bergabung Bapak? Ya, sudah bergabung. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Berikutnya untuk narasumber kita pada pagi hari ini, tim dari Yayasan Seribu Cita Bangsa. Di sini sudah ada Ibu Marita Serastuti. Selamat pagi Ibu Marita. Pagi. Selamat pagi, dan juga sudah ada timnya juga dari Ibu Jessica Arawinda, atau biasa saya manggil Mbak Sisi. Selamat pagi Mbak Sisi. Selamat pagi. Siap. Satu lagi nih sepertinya ada 3 tim yang Mbak Sisi, ada Mbak Libi juga ya. Selamat pagi Mbak Libi. Pagi. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak telah bergabung di acara kami. Siap. Kemudian juga tidak lupa saya sapa moderator kita pada pagi hari ini, Mbak Adila Rahana. Ini penyuluh KB ahli pertama dari Kabupaten Bandung. Selamat pagi Mbak Adila. Ya, selamat pagi Ya, Mbak. pagi. Ya, terima kasih banyak Mbak Dila sudah membantu kami. Oke, baik Bapak Ibu, sudah pukul 9 tepat. Acara ini akan kita mulai. Dan saya serahkan acara ini kepada MC kita pada pagi hari ini, Mbak Zirti Umaroh. Pagi Mbak, Baik, Mbak. Zizi. Siap Mbak Zizi. Siap. Monggo silakan dimulai acara pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Zizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, dan luar biasa. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani keseharian kita semua. Senang sekali rasanya saya, Zirti Umar, bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua secara virtual dalam acara Obat Baper, obrolan Jumat bareng penyuluh KB dan kader. Baik, Bapak dan Ibu, adapun tema Obat Baper kita pada hari ini yaitu aplikasi layanan cegah stunting atau si chatting. Dan kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu
Acara Obat Baper ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube di alamat Rumah Baca PKB PLKB. Obat Baper bisa juga disimak di aplikasi Si Lili Keren. Baik, Bapak dan Ibu, pada saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir, yaitu pelaksana tugas Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan, yaitu Bapak Imade Yudhistira Dwi Payama beserta jajarannya. Selamat pagi, Pak Made. Baik, selanjutnya telah hadir juga Ibu Marita Serastuti dan didampingi juga dengan Ibu Jessica Arawinda selaku narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu Marita dan Ibu Jessica. Selamat pagi. Pagi. Selanjutnya telah hadir juga Ibu Adila Rahana SKM selaku moderator kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu Adila Rahana. Dan juga seluruh partisipan dari seluruh Indonesia pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara mewakili Direktorat Bina Pergerakan Lini Lapangan akan membacakan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan. Dengan ini kami menyatakan bahwa Direktorat Bina Pergerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sanggup menyelenggarakan pelayanan bimbingan teknis lini lapangan bagi penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan kader program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara profesional. Apabila tidak menepati kesanggupan ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 3 Mei 2021, PLT Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan Imade Yudhistira Dwi Payama, MPSI. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya kita akan simak bersama. Sambutan oleh pelaksana tugas Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan kepada Bapak Imade Yudhistira Dwi Payama, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zirti Umaroh. Ya, ini beliau salah satu rekan kita yang sedang magang di Direktorat dan kita berikan penugasan sebagai Master Ceremony atau MC di Obat Baper episode ke-63 di hari Jumat pagi hari, Mbak Zirti. Yang selanjutnya kami ingin menyapa rekan-rekan kami dari 1000 Days Found ya. Ya, ada Ibu Marita, ada Ibu Sisi, satu lagi tadi ada Ibu Jusnia ya, benar ya? Jadi kalau salah bertiga ya. Libi Bapak. Benar ya? Oke, ya baik. Salam kenal saya Ibu Marita, Bu Sisi, dan Ibu Jusnia ya. Oh bukan ya, bukan Bu Jusnia ya. Ini Bu Jusnia dari PKB. Satu lagi tadi siapa ya? Satu lagi. Libi Pak Made. Libi. Oh Libi, Ibu Libi ya. Oke, sorry. Ibu Libi ya. Salam kenal saya. Perkenalkan saya Made Yudhistira selaku pelaksana tugas dari Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan. Saya jujur mengenal 1000 Days Found itu tahun lalu. Saya ingat sekali dulu saya langsung meminta ke Mr. Jack untuk menjadi pembicara dalam web series kita itu, dan semua langsung mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh 1000 Days Found itu. Kami mengucapkan terima kasih. Di hari ini kita bisa bertemu lagi untuk berkolaborasi dalam kegiatan Obat Baper, meskipun waktunya sangat singkat, hanya 1 jam. Tapi sekaligus ini juga menjadi pertemuan yang mungkin kita akan membuat tindak lanjut setelah ini. Bu Marita, Bu Sisi, dan juga Bu Libi, saya mungkin menyampaikan dulu dalam arahan pagi hari ini. Obat Baper ini adalah sebuah layanan dari Direktorat kami kepada tenaga-tenaga di lini lapangan ya. Yang kami punya pasukan itu 13.000 petugas KB atau penyuluh KB yang berstatus PNS, lalu 17.000 itu yang berstatusnya non-PNS, lalu hampir 1,2 juta kader-kader
yang ada di lapangan. Nah, mereka lah para pejuang-pejuang yang saya yakini Bu Marita, Bu Sisi, dan Bu Libi juga setidaknya bertemu langsung dengan beliau-beliau di beberapa lokasi ya gitu ya. Karena saya tidak salah tuh Wantasenudef fokus di NTT salah satunya ya. Satunya fokus di NTT. Nah, kemudian karena saya juga followernya Instagramnya Wantasenudef Found gitu ya, saya lalu lihat di situ ada aplikasi chatting. Nah, saya coba dan ini bagus sekali gitu. Saya kepingin ini disosialisasikan ke teman-teman di lapangan sebagai salah satu sumber informasi yang bicara yang mungkin nanti bisa didapatkan terkait dengan stunting. Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh KB, PLKB yang sebagai peserta ini mohon dapat disimak, ini forum yang sangat bagus, tema yang sangat bagus di pagi hari ini ya, karena kita bicara soal sebuah aplikasi, itu responnya langsung ada, wah ini aplikasi apa lagi? Karena BKKBN itu senang sekali membuat sebuah aplikasi ya, gitu ya. Ya, tapi tenang aja, ini aplikasinya beda, tidak akan di-download di Play Store ya, tidak download di Play Store, karena dalam format sistemnya adalah chatbot kalau tidak salah begitu ya, chatbot. Kemudian saya juga ingin menyapa ini teman saya Teteh Adila dari Kabupaten Bandung. Terima kasih Teh sudah berkenan menjadi moderator di pagi hari ini. Mungkin untuk menyingkat arahan dari kami, prinsipnya perkembangan informasi saat ini memang sudah sangat efektif ya dibandingkan dengan beberapa dekade waktu sebelumnya. Jadi sebenarnya saat ini kita semua, khususnya teman-teman di lini lapangan, tidak ada sebuah alasan tidak terupdate tentang informasi atau kesulitan mendapatkan informasi. Kami paham dalam beberapa tahun belakangan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional ini seolah-olah ya, ini saya underline, seolah-olah perspektif substansinya itu terkait dengan stunting saja ya. Jadi seolah-olah ini bangga kencananya kemana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencananya kemana ya. Nah ini yang harus bahwa program Bangga Kencana adalah salah satu agar angka stunting ini tentu juga menjadi cepat untuk menurun. Jadi silahkan dicek lagi informasi-informasi yang sudah kami lakukan, strategi bagaimana upaya kita mempercepat penurunan stunting dengan cara apa? Pendekatan berbasis keluarga. Maka dari itu tema pagi hari ini sangat menarik. Nanti apa yang akan diceritakan oleh Bu Marita, Bu Sisi, dan Bu Libi tentang aplikasi si chatting ini ya, yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua, baik di pusat, provinsi maupun di lini lapangan. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan Obat Baper episode 63. Semoga ini dapat mendapatkan nilai manfaat yang cukup baik untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC dan terima kasih sekali ke Ibu Marita, Bu Sisi, dan Bu Lydia, termasuk Teh Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mande atas sambutan yang sudah diberikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi pada hari ini. Untuk itu kepada Ibu Adila Rahana SKM selaku moderator kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Zirti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Baiklah, tema pada Obat Baper pagi ini yaitu aplikasi si chatting, aplikasi layanan cegah stunting. Nah, sebelum kita menyimak aplikasi si chatting, saya ucapkan juga selamat Hari Kebangkitan Nasional. Ayo kita bangkit bersama, ayo kita bangkit dari stunting, ayo kita cegah stunting. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak narasumber kita pada pagi hari ini kepada Ibu Marita C. Rastuti bersama Ibu Sisi dan Ibu Libi dari Yayasan Seribu Cita Bangsa. Kami persilahkan.
Terima kasih banyak Mbak Adila. Selamat pagi semuanya teman-teman yang bergabung di hari ini. Oke, berarti aku bisa langsung mulai atau bagaimana Mbak Adila? Ya, bisa Mbak Marita. Jadi diskusi kita kali ini nanti Obat Baper selesai sampai acara jam 10. Nah, nanti Mbak Marita bersama rekan-rekan ada waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab sampai jam 10. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita narasumbernya trio, ada bertiga. Jadi perkenalkan, nama saya Marita. Lalu ada rekan saya juga, Sisi dan Libi, yang akan menyampaikan juga tentang aplikasi kita chatting atau cegah stunting. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke aplikasi chatting ini, kita juga mau cerita sedikit Kak, bahwa Thousand Days Fund sudah melakukan kerjasama dengan BKKBN dan sedang melakukan kerjasama dengan BKKBN untuk pembagian poster pintar. Mungkin Kak Sisi mau menceritakan sedikit seperti apa kerjasamanya? Boleh, terima kasih Kak Marita. Mbak Adila, aku izin share screen sebentar ya. Oke. Nah, sedikit memberikan latar belakang sebelum nanti kita memasuki si chatting. Jadi memang 1000 hari ini kita memang fokus di pencegahan stunting. Nah, kita memiliki poster pintar. Ini poster pintar yang poster untuk pencegahan stunting. Jadi poster ini mungkin teman-teman kader atau PKB di beberapa tempat mungkin sudah pernah melihat. Nah, poster ini yang kita ada kerjasama dengan BKKBN. Kita ada program 2 juta poster pintar sampai 2024. Nah, poster pintar ini nanti yang akan ditempelkan di rumah sasaran. Siapa rumah sasarannya? Ibu hamil sampai dengan anak umur 2 tahun supaya bisa kita mencegah stunting. Jadi di poster ini ada 3 pesan kunci utama. Yang pertama apa itu stunting, bahayanya dan cara pencegahannya, serta untuk deteksi dini jika poster ini ditempel dengan benar. Seperti itu. Nah, biasanya poster ini ditempelkan oleh kader KB gitu ya, ke rumah sasaran, dan tentunya tidak hanya ditempelkan tapi juga diberikan edukasi. Nah, jadi kalau poster ini bisa berfungsi tanpa sinyal ya. Nah, tapi kalau si chatting tentu harus ada sinyal. Nah, selain itu kita sekarang di BKKBN sudah jalan untuk poster pintar ini di Jogja dan di Jawa Tengah. Nah, tentunya nanti teman-teman saya rasa akan juga bisa dapat poster ini melalui BKB Kids setahu saya. Gitu. Nah, tapi ternyata layanan ini, poster pintar ini, kalau kita melatih kader, kadang mungkin lupa, atau mungkin ada mau mengingat lagi pesannya, itu bisa diakses lewat si chatting ini. Seperti itu ya. Si chatting ini caranya bagaimana? Ini langsung saya serahkan ke Kak Marita dan Kak Libi untuk cerita gimana sih cara pakai layanan WhatsApp. Jadi nggak perlu download aplikasi lagi seperti kata Pak Made tadi ya. Jadi tinggal langsung pakai WhatsApp, tinggal ketik halo, nanti dijawab sama si robotnya. Kak Marita, itu aja. Untuk yang misalnya tertarik menggunakan poster pintar, nanti saya rasa bisa dapat juga di provinsi masing-masing atau juga melalui BKP Kids. Setahu saya nanti akan diadakan melalui BKP Kids. Silakan Marita. Oke, terima kasih Kak Sisi. Jadi seperti yang udah Sisi sampaikan dengan poster pintar itu, kita ingin membawa poster pintar yang biasanya nih kan diterimanya secara offline gitu kan, dan sebetulnya kita juga melakukan pelatihan kebanyakan offline, misalnya dengan BKKBN kita beberapa waktu lalu melakukan pelatihan dengan Jogja dan Kendal, pelatihannya online, tapi programnya akan dilakukan secara offline. Nah, terus kita berpikir bagaimana sih caranya agar teman-teman lain yang mungkin belum masuk ke dalam rencana programnya atau masih berada di daerah-daerah lain yang Yayasan 1000 Hari atau Thousand Days Fund belum ada tempat secara fisik, mungkin bisa juga mengakses si chatting ini agar juga bisa belajar tentang stunting. Oke. Jadi aku akan share untuk sedikit terkendala.
Iya. Jadi teman-teman bisa melihat chatting atau cegah stunting sebenarnya aplikasi ini bisa diakses melalui WhatsApp. Jadi tidak perlu download, tidak perlu memakan kuota. Mungkin biasanya beberapa provider juga udah ada kuota WhatsApp ya. Jadi ini gratis sama sekali, tidak perlu mengeluarkan uang apapun untuk mengakses chatting. Nah, chatting ini layanan chatbot. Jadi memang ada percakapan yang teman-teman lakukan dengan robot gitu. Jadi meskipun robot, tapi juga sebetulnya sudah kita desain sedemikian rupa agar bisa menjawab percakapannya itu dengan luwes gitu ya, seperti layaknya manusia. Nah, kenapa sih kita membuat chatbot ini, layanan chatbot? Jadi program kita awalnya ada beberapa program yang kami lakukan secara online berdasarkan dari permintaan teman-teman yang karena fokus area kami biasanya di NTT, ada juga beberapa teman-teman dari puskesmas maupun kader maupun dari kader KB atau PKB yang tertarik untuk mengadakan training untuk kader maupun juga misalnya mendapatkan poster pintar. Nah, jadi kami banyak bercakap atau banyak berkontak lewat online, lewat WhatsApp, ada yang lewat Google Form, ada yang lewat Instagram dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan sekitar beberapa bulan. Kebetulan kami bekerja sama juga dengan WhatsApp dan Turn.io, provider untuk pembuatan chatbot ini. Lalu kami berpikir untuk membawa si pelayanan tersebut yang sudah tadi kami lakukan ke dalam chatting. Nah, di dalam chatting ini apa saja sih sebenarnya bisa dipelajari? Yang pertama itu adalah sertifikasi kader. Nah, sertifikasi kader ini sebetulnya adalah rangkaian pembelajaran buat PKB juga bisa dan kader KB juga bisa agar dapat disertifikasi dan ada sertifikasi yang kami tanda tangani bahwa sudah melewati pembelajaran tentang stunting. Nah, yang kedua itu ada distribusi poster pintar. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman yang mungkin belum tergabung dalam programnya Thousand Days Fund bisa juga meminta poster pintar untuk dibagikan di daerahnya. Nah, ini mungkin karena sudah ada dari BKKBN, tentunya sudah ada jalurnya juga nih kalau mau minta poster pintar itu bisa diakses di mana saja, tapi juga bisa mempelajari bagaimana cara penempelannya, apa isinya, mungkin juga mengingat dan merefresh lagi mungkin tentang pembelajarannya lewat chatting. Nah, yang kedua itu juga kami memberikan informasi umum mengenai stunting. Jadi mungkin beberapa yang masih bertanya-tanya tentang stunting itu apa bisa mendapatkan informasi di sini. Dan yang terakhir ini juga agar kami bisa menyasar ke audiens yang lebih umum, kami juga memberikan informasi mengenai mitos-mitos kehamilan, persalinan dan masa-masa menyusui yang kami dapatkan dari expert yang sudah kami bekerja sama. Nah, saya mau memberikan sedikit preview atau demonya seperti apa sih dalamnya gitu ya nanti. Nah, tapi jangan khawatir nanti teman-teman di sini akan bisa langsung praktek bagaimana cara akses chatting. Jadi bisa dilihat itu seperti percakapan biasa yang ada di WhatsApp, sebagaimana mungkin teman-teman bercakap dengan Bapak Ibu, mungkin bercakap-cakap dengan temannya atau di WhatsApp group, kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya adalah yang menjawab ini robot, karena kami sudah mendevelopnya bersama layanan WhatsApp group seperti itu. Nah, ini kami buat, semoga ini kami membuat Bapak dan Ibu lebih paham ya tentang stunting dan paham juga untuk mengikuti flow-nya. Ya, sesimpel menjawab menggunakan misalnya angka 1 atau menjawab menggunakan tombol yang sudah ada di WhatsApp itu tersebut. Jadi memang kami ingin, tujuan dari sini adalah kami ingin sebanyak-banyaknya orang juga bisa mengakses chatbot, jadi tidak hanya PKB maupun kader KB, tapi juga masyarakat umum yang ingin tahu lebih banyak tentang stunting. Oke, mungkin nanti, nah ini dia, jadi bagaimana sih cara mengakses chatting? Mungkin sudah penasaran nih ya, udah lihat demonya, terus pengen tahu, langsung pengen gatel nih, pengen langsung cobain. Ada berbagai cara. Satu adalah bisa chat ke nomor WhatsApp di sini, 0821 4763 1802, atau masukkan ke link bit.ly/chatting. Mungkin bisa Kalibi bisa bantu masukkan linknya ke chat. Dan yang terakhir adalah di sebelah kanan bisa lihat QR code atau barcode. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya akses untuk bisa langsung scan QR code-nya, kayak biasanya ya kita scan Peduli Lindungi, tapi ini nggak pakai aplikasi Peduli Lindungi ya, jadi pakai aplikasi yang lain, atau mungkin pada saat scan menu pas lagi di restoran, itu bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mengakses
chatting. Ada 3 ya tadi. Kalau mau langsung masukin nomor kita 082147631802, lalu chat. Chat itu bisa langsung tulis kayak halo atau selamat pagi, kayak gitu. Atau akses link, mungkin link lebih gampang nih ya, bit.ly/chatting, CETING. Nah, mungkin aku mau tahu dulu nih, seperti apakah sudah ada yang berhasil masuk? Mungkin bisa kasih jempol kalau sudah berhasil masuk ke dalam chattingnya. Atau ada yang masih kesulitan, boleh dituliskan di chat, di kolom chat kalau ada yang kesulitan, lalu nanti kami akan bantu untuk bagaimana cara mengaksesnya. Ada yang sudah berhasil masuk ke dalam chatting? Sudah Mbak, saya mencoba nih. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, apa ada yang mengalami kesulitan? Boleh ditulis di kolom chat ya, kalau ada yang kesulitan untuk mengakses. Semoga ini tidak memakan terlalu banyak kuota ya, karena kan WhatsApp pasti sudah jadi aplikasi yang digunakan sehari-hari. Jadi ini sangat mudah sekali untuk bisa langsung digunakan, karena juga sudah sering digunakan juga untuk koordinasi kader atau mungkin koordinasi dengan keluarga gitu. Jadi ini semudah itu sehingga tidak perlu lagi download gitu ya di Play Store. Oke. Semoga Bapak Ibu bisa akses ya chatbotnya. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Kakak Alibi untuk memandu gimana sih biasanya kalau kita tuh belajar di chatbot itu seperti apa tampilannya, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti pembelajarannya ini karena di akhir pembelajaran kita akan memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu yang berhasil mengikuti pembelajaran lewat chatbot, berhasil mengakses chatbotnya, dan juga bisa mengikuti sampai akhir. Jadi nanti nama-namanya akan terekam nih di chatbotnya, jadi nanti yang sudah berhasil masuk dan mengikuti instruksi dari Libi akan bisa mendapatkan sertifikat. Silakan Libi, mungkin mau di... Halo semuanya, perkenalkan saya Libi atau Jusnia ya tadi bilangnya ya. Coba saya share dulu screen-nya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Ya, sudah. Oke, baiklah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik linknya atau pakai QR code atau bit.ly-nya tadi, nanti tampilannya seperti ini. Jadi bisa ketik, contohnya di sini saya masukkan halo. Jadi sudah langsung muncul nih untuk pesan welcome message-nya gitu. Jadi selamat datang di chatting, layanan informasi sedia stunting dari 1000 Days Fund. Jadi yang di sini, yang biru ini bisa diklik saja untuk lanjut. Lalu ini opsi untuk opt-in. Jadi bisa dijawab ya, sesuai dengan instruksinya di sini. Kalau sudah, terima kasih. Kita langsung masuk ke menu utama. Nah, menu utamanya sendiri, kalau kita lihat memang ada beberapa menu ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu juga bisa menggunakan, misalkan di luar ini nantinya, jadi ada beberapa yang lain, tapi khusus untuk kita sekarang, kalau dilihat di bawah sini, kita sudah buat menu khusus untuk BKKBN untuk kegiatan hari ini. Jadi dibalasnya cukup dengan mengetik BKKBN. Seperti ini. Jadi nanti langsung akan muncul, halo kakak dari BKKBN, selamat datang di materi khusus untuk program BKKBN dan Yayasan Seribu Cita Bangsa. Jadi thread ini memerlukan waktu 8-10 menit tanpa jeda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu keluar lebih dari 5 menit, nanti harus mulai ulang lagi threadnya. Nah, kita langsung mulai ya, jadi diklik lagi, saya siap ikut. Kita mulai dengan profil nama, jadi ini sebaiknya memasukkan nama lengkap, karena seperti yang Ibu Marita bilang tadi, Kak Marita bilang, nanti di akhirnya ada sertifikat. Jadi sertifikat ini nanti menggunakan nama lengkapnya Bapak Ibu. Jadi untuk saya masukkan saja langsung Libi Kiai, nama lengkap saya. Lalu ada pilihan jenis kelamin, perempuan, ini bisa diklik saja.
Kalau misalkan ada yang mengalami kendala apa-apa, langsung di chat ya, ada Kak Marita siap untuk menjawab. Kelompok usianya di antara 15 sampai 49 tahun. Nih, terima kasih sudah menjawab. Nah, kita masuk ke menu utama untuk BKKBN. Jadi ada 2 topik yang khusus untuk thread ini saja, yaitu yang pertama 3 pesan kunci tentang stunting dan 1000 HPK, lalu ada kuis stunting 101. Jadi 3 pesan kunci ini apa itu? Pasti penasaran banget ya. Jadi kalau tadi lihat di poster yang di-share Mbak Sisi juga, itu salah satu gambarnya ada gambar 3 kunci. Nah, 3 kunci itu apa? Apakah kunci motor? Ternyata bukan. Jadi 3 pesan kunci itu tentang stunting. Jadi 3 pesan kunci adalah alat edukasi untuk melakukan pencegahan stunting pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Jadi selama masa 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 3 pesan kunci ini adalah pesan kunci yang biasanya kita letakkan di poster kita, di selimut kita. Jadi ada istilah 3 pesan kunci tentang stunting. Nah, apa saja 3 pesan itu? Kita lihat. Jadi yang pesan pertama, apa itu stunting? Jadi pesan pertama yang ingin kita sampaikan adalah supaya pengasuh anak, mama, bapak, atau kakek atau nenek itu tahu apa itu stunting. Jadi di sini pesan pertama mengenai maknanya stunting itu apa? Jadi kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi dan kebersihan yang buruk. Jadi kalau misalkan sudah membaca semua, bisa dilihat di sini instruksinya, balas dengan angka 1 untuk melanjutkan ke pesan yang berikutnya. Jadi coba kita cek 1. Pesan yang kedua, bahaya stunting pada anak. Jadi pesan yang pertama tadi, apa itu stunting? Yang kedua, bahayanya stunting untuk anak itu apa sih? Nah, jadi kalau anak stunting, dia jadinya kurang cerdas dan gampang sakit. Nah, untuk pesan yang ketiga, kita balas lagi nih. Di sini instruksinya bilang, balas dengan angka 1. Jadi masukkan lagi angka 1, dibalas. Nah, ini cara untuk mencegah stunting. Jadi di sini ada 6 cara yang untuk mencegah stunting, jadi ada gambarnya juga, ada dalam bentuk teks juga nih. Jadi yang pertama, ibu hamil minum tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama paling tidak 90 hari. Lalu bayi usia 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif, MPASI diberikan pada anak yang umurnya di atas 6 bulan, anak mendapatkan imunisasi lengkap, vitamin A dan obat cacing dari posyandu. Jadi pesan dari kami untuk mencegah stunting ini penting untuk ke posyandu, kayak gitu. Lalu yang kelima, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang keenam, ibu hamil dan menyusui memakan makanan yang bergizi seimbang dan menambah porsi makanan sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi, dan yang paling penting yang di bawah ini, ingat 3 pesan kunci tentang stunting. Apa itu stunting, bahayanya, dan pesan yang ketiga ini, bagaimana cara supaya anak tidak terkena stunting. Nah, kalau sudah, lihat di sini balas dengan angka 1. Oke, ini kalau sudah paham tentang stunting bisa dibalas dengan angka 1. Iya, saya sudah paham. Saya sudah siap belajar tentang 1000 HPK. Sedangkan kalau belum paham, bisa dibalas dengan angka 2, nanti dia akan memutar kembali ke atas. Jadi akan dikeluarkan lagi, akan ulang lagi semua pesannya dari 3 pesan kunci tadi. Nah, karena saya sudah paham, saya balas dengan 1. Nah, ini tentang manfaat. Menurut Bapak Ibu, informasi tentang stunting ini sebenarnya bermanfaat tidak? Bisa jawab dengan nomor 1 kalau sangat bermanfaat, karena ini pertama kalinya Bapak Ibu dengar tentang stunting. Nah, tapi kan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang stunting sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah dengar tentang stunting, bisa masukkan angka 2. Jadi bermanfaat, tapi saya sudah paham tentang stunting sebelumnya, sebelum dikasih tahu saya udah paham. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan 2, pertanyaan berikutnya, sepertinya agak delay. Oke. Kadang suka terjadi ya, Kalibi, kalau internet suka lama. Sejujurnya mungkin internet di Tangerang sama aja di Jakarta juga ya, Kalibi. Iya. Oke. Baiklah. Oh, ini udah lanjut nih. Oke, jadi kalau sudah nanti akan keluar materi 1000 HPK. Jadi 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi ini kan 1000 hari pertama kehidupan ini kan hubungannya sangat erat dengan stunting ya, karena stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, mulai dari ibu hamil sampai anak usia 2 tahun. Jadi di cara mencegah stunting sebelumnya kita juga sudah lihat dimulainya dari TTD, dari sejak ibu hamil. Jadi di sini ada informasi tentang 1000 HPK dari masa kehamilan hingga bayi atau anak berusia 24 bulan. Jadi ada jabarannya 270 hari kehamilan, dan segalanya. Jadi mengapa penting? Karena ini disebut periode emas ya, 80% perkembangan otak anak dan sistem imun itu terjadi dalam periode ini. Nah, bagaimana bisa mencapai 1000 HPK yang optimal? Nah, dalam 1000 hari pertama kehidupan, bayi itu memerlukan makanan yang bernutrisi, hubungan cinta, keselamatan dan rasa aman, bertumbuh sesuai dengan usianya, termasuk cukup waktu untuk bermain, lalu lingkungan yang sehat, terutama sejak di rahim, jadi sejak ibunya sedang hamil. Oke, nah berikutnya bagaimana dengan 1000 HPK? Apakah sudah paham tentang 1000 HPK? Jika sudah, bisa balas dengan angka 1. Sedangkan kalau belum paham, bisa dibalas dengan angka 2, tapi nanti akan kembali lagi supaya bisa membaca lagi tentang 1000 HPK. Ini saya akan masukkan angka 1. Oke, sepertinya delay lagi. Oh, ini dia. Oke, baiklah. Nah, ini tentang 1000 HPK ini bermanfaat tidak untuk Bapak Ibu? Kalau memang belum pernah mendengar tentang 1000 HPK sebelumnya, bisa masukkan 1, sangat bermanfaat ya. Kalau sudah pernah dengar tentang HPK sebelumnya, sudah tahu nih HPK, bisa masukkan angka 2. Tapi saya akan masukkan angka 1, sangat bermanfaat. Nah, jadi dengan ini sudah selesai untuk topik pertamanya, yaitu 3 pesan kunci dan 1000 HPK. Kira-kira yang sedang follow di chat atau di rumah masing-masing ada kendala tidak? Sepertinya lancar-lancar saja ya. Sejauh ini lancar, Mbak Libi. Saya sambil mencoba. Oke, siap. Jadi itu akhir dari topik pertama. Nah, topik kedua ini yang dibilang tadi sama Ibu Marita atau Kak Marita. Jadi ada quiz stunting 101. Jadi quiz stunting 101 ini agar supaya Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi sebagai stunting champion. Gitu. Jadi sertifikatnya dari kita ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Jadi cuma 4 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Nah, yang pertama, apa itu stunting? Ini kan tadi udah kita belajar di atas ya. Apa itu stunting? Contohnya saya jawab, ini untuk contoh saja ya, untuk ilustrasi, saya jawab 1. Apa itu stunting? Lalu ada pertanyaan yang kedua, bahayanya apa? Saya masukkan aja 1 juga. Lalu pertanyaan yang ketiga, oke, sepertinya delay lagi. Oke, sambil menunggu. Oh, there you go. Oke, kapan periode 1000 hari pertama kehidupan? Saya pilih 1 juga ya. Ini saya pilih untuk ilustrasi ya, bukan karena ini kunci jawabannya. Lalu yang terakhir, jadi ini cuma pertanyaan. Dari cara-cara di bawah ini, yang mana yang bukan cara untuk mencegah stunting? Jadi ada beberapa opsi. Jadi dibalas sesuai dengan angka, sesuai dengan pilihannya. Jadi contohnya saya jawab di sini 1, jadi ASI saja atau ASI eksklusif selama 6 bulan itu bukan cara untuk mencegah stunting. Jadi saya jawab 1. Sembari menunggu, Kalibi, ya, saya mau menyampaikan ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Jadi, Bapak Ibu, jika yang mungkin terlambat mengikuti karena Kalibi sudah sampai di ini mana mungkin ada masalah, kendala, nah itu jika ada yang salah pilih menu, bisa ketik angka 1000
1100 dan memilih kembali nanti masuk ke dalam menu utama dan bisa memilih kembali menu BKKBN. Jadi diketik kembali menu BKKBN seperti itu. Lalu akan ikuti lagi dari awal mengenai 3 pesan kunci, 1000 hari pertama kehidupan, lalu akan datang ke kuis. Jadi Bapak Ibu yang bisa mendapat sertifikat adalah yang mengikuti kuis stunting 101 seperti ada di layar kali di saat ini. Jadi yang tidak ada link untuk sertifikatnya, tapi jika Bapak Ibu tadi mengikuti dari yang pertama hingga di kuis ini. Mungkin nanti bisa ada waktu ya Kak Libi untuk mungkin Bapak Ibu bisa mengulang kembali dari materi pertama jika ada yang tertinggal. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi jika sudah menyelesaikan ini, jadi kuis stunting 101 itu cuma 4 pertanyaan aja. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jika sudah semua, nanti ada pesan, selamat sudah menyelesaikan kuis stunting 101. Mau tahu jawaban yang benar atau tidak? Mau lihat kakak, tapi saya langsung skip ya. Jadi ini ada jawaban yang benarnya di situ. Dilanjutkan. Nah, jika jawabannya sudah benar, selamat. Jadi sertifikat digitalnya akan dikirimkan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp dalam 7 hari. Jadi kan nanti kalau Bapak Ibu udah chat dari WhatsApp kan nomornya udah kesimpan profilnya. Jadi nanti dikirimkannya lewat itu. Dengan syaratnya gimana tadi Kak Marita, harus 4 benar atau 3 benar? Sebisa mungkin 4 benar ya, karena hanya 4 pertanyaan harusnya lebih mudah. Dan ini Bapak Ibu kan PKB dan kader KB juga, jadi informasi mengenai stunting sudah mungkin jadi makanan sehari-hari. Pasti udah di luar kepala semua. Nah, tutup mata aja terus masukin. Gimana Kak Libi, apakah Bapak Ibu bisa kita pandu lagi mungkin? Jika ada yang bisa. Oke. Ikut lagi. Aku selesaikan aja ya. Oke, baiklah. Mau diulang dari awal lagi berarti Kak Marita? Ya, boleh mungkin di scroll paling atas. Oke. Jadi sebetulnya cukup mudah ya Bapak Ibu. Mungkin bagi yang belum pernah mengikuti WhatsApp bot di WhatsApp atau chatbot seperti ini di WhatsApp mungkin masih sedikit kesulitan karena harus mengetik, terus juga mungkin ada kayak banyak sekali informasinya seperti itu. Hanya saja mungkin bisa dibaca pelan-pelan dan mengikuti instruksinya yang sudah ada di situ. Jika ada kendala pada saat Bapak Ibu mengakses bisa tulis di kolom chat. Jika tadi ada yang salah pilih menu, bisa balik lagi ketik angka 1000, lalu masuk ke menu utama ini yang ada sekarang di layar. Menu utamanya seperti itu, ada foto anak menggunakan baju kuning. Nah, itu di menu paling akhir itu Bapak Ibu bisa ketik BKKBN. Nah, itu khusus sudah kami buat peserta obat baper episode kali ini gitu. Jadi sudah bisa kami membuatkan khusus menu dan channel agar peserta yang ada di sini bisa ikutan. Lalu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti instruksinya semudah mengetik angka 1 atau 2 gitu, atau hanya menekan tombol seperti itu. Jadi tidak perlu tidak perlu menulis-nulis terlalu panjang gitu ya, karena semuanya sudah dalam bentuk angka maupun tombol. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jempol dulu atau hati, apakah sudah ada yang mengikuti chatnya? Udah aman. Sepertinya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, apakah nanti saja ya Mbak Adila ya di Q&A session ya? Ya, boleh Mbak. Kebetulan sudah 27 menit. Ada 3 menit lagi. Atau mau dilanjutkan dulu baru kita masuk ke sesi tanya-jawab? Ya. Oke. Libi mungkin ada tambahan?
Oke, jadi untuk chatbot ini mungkin saat ini Bapak Ibu bisa langsung mengakses karena sudah ada linknya. Jadi di kolom chat saya sudah memberikan link untuk mengakses chatbotnya dan itu akan langsung membawa Bapak Ibu ke WhatsApp bot yang Bapak Ibu lihat sekarang di layar. Itu bisa diakses di HP tentunya karena ini lewat WhatsApp, bisa di desktop kalau memang bisa membuka WhatsApp desktop. Dan ini semudah sebetulnya melakukan chat seperti dengan teman, cuma perbedaannya kalau teman nggak mempertanyakan suruh angka 12 gitu ya, tapi ini disuruh menjawabnya pakai angka 12, terus ada menu tombolnya juga. Nah, selain itu, kami ingin Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam chatbot chatting ini, kami juga ingin bisa mungkin Bapak Ibu menyebarkan kembali kepada teman-teman PKB maupun kader KB yang saat ini belum bisa hadir dalam webinar kali ini agar mereka juga bisa mengakses chatbotnya di waktu senggangnya. Jadi kalau sekarang mungkin masih bingung karena ada webinar, terus juga harus akses chatbot dan sebagainya. Mungkin nanti di waktu yang lebih senggang, pada saat berkumpul juga dengan teman-teman kader atau berkumpul juga dengan teman PKB atau lagi di rumah, mungkin bisa mengakses chatting seperti itu. Dan ini hanya 8-10 menit, jadi seharusnya tidak memakan waktu begitu banyak. Kurang lebih seperti itu, Mbak Adila. Mungkin kita bisa ambil pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di forum ini. Baiklah, terima kasih Mbak Marita, Mbak Libi, dan Mbak Sisi ya. Iya, Sisi. Baiklah, ini sudah ada yang raise hand, Pak Syamarudin ya. Pak Syamarudin mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Raise hand Pak Syamarudin. Atau ini salah pencet nih Pak Syamarudin. Baiklah, sambil nunggu yang raise hand lagi, silakan bagi Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya langsung bisa langsung raise hand dan kita bisa intip juga pertanyaan di chat. Tadi ada beberapa yang menanyakan mengenai sertifikat ya Mbak. Jadi tentang nama juga. Nah, Mbak, bagaimana dari Ibu Hajah Murni SKM PKB Kabupaten Wajo? Gimana caranya memasukkan nama di sertifikatnya, Mbak? Kemudian ada juga Mbak Monika Simbolon, mungkin ini masih terkait sertifikat ya. Ibu bagaimana yang udah terlanjur jawab tapi hanya nama depan dan belakangnya saja? Mungkin penulisan di nama pada sertifikat mungkin Mbak ya. Jadi kan pas awal-awal itu ada yang mungkin nama singkat gitu. Pengen direvisi nih gitu. Nah, itu seperti apa cara merevisinya? Oke, jadi saya akan sebentar lagi mungkin saya bisa siapkan link yang Google Form. Jadi nanti mohon maaf butuh bantuan dari teman-teman untuk memasukkan namanya ulang gitu, yang nama panjang yang digunakan untuk sertifikat. Nanti kami akan langsung cross check dengan data yang ada di chatbot. Semoga tadi masukin nama di chatbotnya bukan nama-nama ini ya alias ya, atau nama-nama yang panggilan gitu. Jadi biar lebih gampang kami mengeceknya untuk penulisan di sertifikatnya. Jadi tadi sepertinya ada cukup banyak teman-teman yang masuk ya, mungkin ada sekitar lebih dari 40 atau 50 teman-teman yang masuk ke dalam chatbot tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, berarti nanti paling ada Google Form yang untuk dikirim link untuk revisi sertifikatnya ya Mbak ya? Ya, baiklah. Nah, kemudian ini Pak Syamarudin ya yang raise hand. Ini mau tanya langsung. Mangga Pak Syamarudin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Ini episode kali ini yang menghadirkan mitra dari 1000 Days Fund ya. Betul. Ya, mohon maaf karena saya agak telat juga mengikuti Zoom-nya ini.
Nah, yang saya ingin sampaikan, Mbak, kan saya kemarin ikut kegiatan generasi bebas stunting yang batch 3. Nah, pada kegiatan itu kita juga mengikuti kuis karena kebetulan salah satu pematerinya waktu itu dari 1000 days 1000 days fun ya. Tapi saya sudah ikut kuisnya, Mbak, tapi sampai sekarang saya belum terima sertifikatnya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan seperti apa, karena waktu itu belum ada aplikasi si chatting, ini kayaknya baru diluncurkan, dan pada saat ikut generasi bebas stunting itu belum ada, terus sudah ikut kuisnya tapi belum dapat sertifikatnya. Nanti untuk bisa dapat sertifikatnya seperti apa, Pak? Harus ikut kuis yang melalui chatting tadi atau seperti apa, Mbak? Kemudian memang ini sangat baik ya untuk teman-teman penyuluh KB maupun TPK dan kader IMP untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Mungkin itu saja. Terakhir mungkin saya juga yang hadir ikut di Zoom meeting pada Obat Baper edisi hari ini, yang baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Saya mengajak untuk bisa bergabung dengan kelas generasi bebas stunting batch 4 yang dilakukan oleh Indo Relawan. Jadi kalau mau gabung supaya nambah-nambah ilmunya dan nambah kegiatan, ada challenge-challenge juga yang akan diikuti nanti, bisa melihat IG dari generasi bebas stunting untuk melakukan pendaftaran. Nanti pendaftarannya ini dari sekarang sampai tanggal 27 Mei dan onboarding kelasnya itu 2 Juni dilakukan secara online gitu. Mungkin itu, terima kasih Mbak untuk waktunya. Sama-sama Kak Syamaruddin, terima kasih banyak juga. Mungkin nanti lebih bisa bantu menambahkan tentang yang sertifikatnya. Waktu itu seperti apa ininya pada saat dengan GBS batch 3, nanti juga batch 4 akan ada dari kami juga akan mengisi materi mengenai stunting, jadi kita akan bertemu lagi untuk generasi bebas stunting batch keempat. Untuk sertifikatnya nanti bisa kami cek ulang lagi kali ya, lebih untuk atas nama Kak Syamaruddin, tapi juga mungkin Kak Syamaruddin bisa ikutan lagi di chatbotnya ini, jadi mungkin bisa dapat 2 sertifikat, jadinya bisa lebih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Sembari kita nanti akan mengecek dengan sertifikat yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Syamaruddin. Tadi ada satu lagi yang raise hand. Ibu siapa ya tadi? Tapi sepertinya udah diturunkan ya. Nah, kalau belum ada yang resen lagi, saya mau coba tanya juga nih Mbak, penasaran. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya bahwa di aplikasi si chatting ini kita belajar tentang sertifikasi kader posyandu, distribusi poster pintar, stunting 101, dan mitos kehamilan, persalinan, dan menyusui. Nah, kalau untuk distribusi poster pintar, nanti ini mungkin yang kerjasama dengan BKKBN melalui BKB Kit itu betul ya Mbak ya? Nah, kemudian kalau untuk stunting 101 dan mitos kehamilan, persalinan, dan menyusui ini, bagaimana kita mengaksesnya? Tentang mitos kehamilan, persalinan, dan menyusui, dan kemudian untuk materi-materi lainnya, misalnya dari penjelasan yang tadi kita sudah coba nih di aplikasi si chatting. Nah, masih ada nih yang pengen kita tanyakan nih. Nah, ini bisa nggak kalau misalnya kan tadi full sama robot yang sudah di ini sama apa itu di ini benar-benar yang jawab tuh robot gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita ada kasus atau apa nih, misalnya ada nggak yang kayak CS yang berupa orangnya gitu, yang menjawab tentang misalnya masalah kita di lapangan gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Adila. Iya, untuk tadi topik-topik yang selain pendistribusian poster pintar dan juga kuis, kalau tadi kita mengikuti itu adalah kuis yang kita ikutin bentuk topiknya. Nah, untuk mengakses topik-topik yang lain, jadi tadi ketika
Bapak Ibu masuk ke menu utama yang tadi lagi ada gambar anak yang pakai baju kuning, nah itu bisa ada pilihannya jika ingin tahu lebih banyak mengenai stunting, terus juga untuk mengetahui tentang mitos kehamilan itu, mitos kehamilan, mitos menyusui, terus juga mitos-mitos mungkin di masa 1000 hari pertama kehidupan. Ini kita bekerja sama dengan bidan yang memang sudah menjadi partner di Thousand Days Fund, jadi ini informasinya sudah di approve gitu ya oleh yang ahli gitu. Jadi karena kami juga meskipun organisasi tapi kami bukan ahlinya di bidang hal tersebut gitu. Jadi kami sudah mendapatkan approval dari bidan yang juga memang berkecimpung di mitos-mitos tersebut. Nah, untuk yang terakhir tadi aku agak lupa pertanyaan terakhir itu apa Mbak Adila? Ya, kalau misalnya nih kita menemui kasus-kasus di lapangan nih gitu, ingin sharing nih sama aplikasi chatting kan enak ya langsung lewat WhatsApp gitu. Nah ini bisa nggak kira-kira gitu? Tentu bisa. Jadi di WhatsApp itu memang karena yang menjawab itu robot, kami juga ada langkah-langkah yang akan membawa Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk langsung dilemparkan ke WhatsApp kami yang lain yang ada manusianya untuk menjawab gitu. Jadi mungkin jangan takut ketika berinteraksi kayak ini karena robot jadi yang jawab bukan manusia, tapi kami sudah memberikan langkah-langkahnya agar ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di dalam chatbotnya atau belum terbentuk di chatbotnya itu bisa bertanya ke WhatsApp kami yang lain. Nanti akan kami masukkan juga ke dalam chat ini, dan kalau mau cepat juga mungkin juga bisa lewat Instagram DM kita, juga banyak yang mend-DM lewat Instagram sehingga kalau ada pertanyaan bisa langsung kami jawab oleh adminnya, seperti itu. Baik, keren sekali Mbak. Terima kasih banyak sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, tersisa waktu 5 menit lagi sebelum kita kembalikan ke MC, atau ada yang mau raise hand lagi? Nah, belum ada ya, belum ada yang mau raise hand lagi. Nah, mungkin ada usulan juga nih Mbak, saran juga ya. Kebetulan kan saya penyuluh KB juga ya di lapangan. Nah, mungkin untuk tadi yang kayak misalnya kita menemui langsung atau kader nih pertanyaan dari masyarakat langsung tentang stunting kan harus WA dulu ke nomor ini ya Mbak ya. Nah harus ke WA ke nomor yang lain gitu. Nah kalau bisa nggak misalnya nih nanti dikembangkan lagi, dibikin ada menu juga yang ketika nanti pengen ngobrol tentang kasus gitu. Nah jadi nanti kita bisa pilih chat kayak angka tadi, pilih 3 atau 4 gitu. Nah nanti ngobrolinya tentang langsung kasus atau aplikasi yang atau materi yang lain gitu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Adila ya, itu masukan yang sangat bagus sekali karena kami juga sebetulnya chatting ini masih baru banget, kita juga jadi juga menampung sekali begitu feedback dari Bapak Ibu, dari teman-teman juga agar kita bisa mengembangkan lagi chattingnya biar lebih ini. Jadi masukan dari Mbak Adila akan kami tampung. Terima kasih banyak dan semoga kami bisa mengembangkan itu ke depannya agar lebih mudah juga untuk PKB, untuk kader atau petugas di lapangan jika menemukan kendala-kendala yang mungkin butuh bantuan dari partner seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari YouTube ini Mbak, izin bertanya atas nama Evo Anugrah, apakah aplikasi si chatting dapat merangkum semua sasaran? Oke, jadi maksudnya mungkin apa target audiensnya siapa saja gitu ya, kurang lebih. Jadi target sasarannya itu memang satu untuk kader, karena kami juga bekerja banyak dengan Dinkes, jadi kader Posyandu, dan juga kami bekerja dengan Dinas KB, tentunya kader KB, PKB itu juga target utama kami, karena mereka yang ada di lapangan dan kami ingin mensosialisasikan poster pintar kami, terus juga tentang stunting mungkin yang masih jadi pertanyaan oleh petugas di lapangan. Yang kedua juga misalnya distribusi poster pintar itu banyak juga yang tertarik itu lewat puskesmas. Jadi nakes misalnya yang ingin di daerah-daerah lain misal yang tidak kami ada di sana, misalnya kami hanya mayoritas fokus kami kan di NTT. Jadi misalnya di daerah
Papua atau mungkin di Sumatera lain gitu yang tertarik, itu juga bisa meminta poster pintar. Biasanya itu nakes. Cuman kalau dari BKKBN karena kami sudah punya kerjasama, jadi bisa diambil dari jalur yang memang sudah diputuskan oleh BKKBN, misalnya BKB Kit. Nah, yang terakhir itu untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini utamanya pengasuh lah ya, ibu yang sedang hamil atau keluarga yang sedang ada yang sedang hamil gitu misalnya dalam keluarganya, atau mungkin keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun atau dalam masa 1000 hari pertama kehidupan itu dapat mengakses ini, jadi juga bisa mengoptimalkan kualitas pemberian pelayanannya selama 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Baik, lengkap sekali ya Mbak ya. Dan karena sisa waktu tinggal 2 menit lagi, dan kita sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin ada kesimpulan dari tambahan atau dari Mbak Marita, Mbak Libby, ataupun Mbak Sisi tentang aplikasi si chatting ini? Oke, aku mungkin bisa mulai dulu, nanti Libby dan Sisi bisa menambahkan. Kalau dari saya berterima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing dalam Obat Baper gitu kan, karena memang kami ingin sekali chatbot yang sudah kami bikin ini juga bisa diakses oleh begitu banyak PKB, kader, dan juga petugas lapangan, nakes, dan semuanya yang memang bergabung untuk sama-sama nih, kita kan kolaborasi ya untuk kayak pencegahan stunting gitu. Jadi kami di satu sisi berperangnya di satu sisi, tapi teman-teman di lapangan juga berperang di satu sisi yang lain gitu. Jadi kami ingin sekali bisa ada kesempatan untuk bersinergi. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus sekali, dan saya sangat bahagia dengan antusiasmenya yang sangat tinggi dari teman-teman semua yang saya yakin ada di berbagai pelosok di Indonesia. Jadi ini membuat kita sangat percaya dan semangat sekali gitu ya untuk kayaknya nih bisa nih stunting mencapai target penurunan angka stunting di 2024, dan semoga chatbot ini membantu teman-teman di lapangan dan bisa juga disebarkan lagi ke teman-teman lain yang mungkin belum ikutan webinar ini. Begitu dari saya, mungkin dari Libby. Cukup. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mbak Marita, Mbak Libby, dan Mbak Sisi pada Obat Baper kali ini. Saya ada sedikit satu pantun nih. Karaokean bersama Ayu Ting Ting. Tak lupa bawa cemilan kue ting ting. Hai Sobat BKKBN, yuk kita manfaatkan aplikasi si chatting agar negara Indonesia terbebas dari stunting. Salam BKKBN, berencana itu keren. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita dan kita berikan aplaus kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Dan seluruh panitia Obat Baper atas penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Obat Baper episode hari ini. Permohonan maaf kami apabila selama berjalannya acara terdapat hal yang kurang berkenan di hati. Saya, Zirti Umaroh, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPPS sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau disingkat TPPS adalah tim yang memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. TPPS berkedudukan di tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, tingkat daerah kabupaten kota, termasuk kecamatan dan tingkat desa kelurahan. TPPS di seluruh tingkatan wilayah tersebut terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah TPPS tingkat pusat diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dengan melibatkan menteri-menteri terkait sebagai wakil ketua bidang dan anggota pengarah.
Ketua Pelaksana TPPS tingkat pusat adalah Kepala BKKBN dengan melibatkan para pejabat pimpinan tinggi media dari kementerian terkait sebagai wakil ketua bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dan terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk tim penggerak PKK. Ketua pelaksana TPPS provinsi adalah wakil gubernur dengan melibatkan Sekda, Bapeda, Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Wakil Ketua, dan Dinas Bidang Dalduk dan KB Provinsi, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Sekretaris. TPPS tingkat Kabupaten Kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota, dan terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak PKK. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Kota adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dengan melibatkan Sekda, Bapeda, Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Wakil Ketua, dan Dinas Bidang Dalduk dan KB Kabupaten Kota sebagai Sekretaris. TPPS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota minimal memiliki 4 bidang, yaitu bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, bidang koordinasi dan konvergensi, bidang data, MONEF, dan knowledge management. Pelaksana TPPS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi, melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaporkan perkembangan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kota kepada desa atau kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS tingkat kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. TPPS tingkat kecamatan diketuai oleh camat dengan melibatkan Kepala Puskesmas sebagai Wakil Ketua dan Kepala UPT KB atau Koordinator Penyuluh KB sebagai Sekretaris TPPS. Terdapat 3 bidang dalam TPPS tingkat kecamatan, yaitu bidang koordinasi pelayanan intervensi spesifik dan sensitif, bidang koordinasi penggerakan lapangan, bidang koordinasi data yang melibatkan tim penggerak PKK, ID, penyuluh KB, PLKB, tenaga kesehatan kecamatan, pengelola data kecamatan sebagai bagian dan bidang. TPPS desa kelurahan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah yang melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh keluarga berencana, dan atau petugas lapangan keluarga berencana, tim penggerak PKK, pembantu pembina keluarga berencana atau PPKBD, dan atau sub PPKBD, kader pembangunan manusia atau KPM, kader, dan atau unsur masyarakat lainnya. TPPS tingkat desa atau kelurahan diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan melibatkan Sekretaris Desa atau Lurah sebagai Wakil Ketua dan kader PPKBD sebagai Sekretaris. Ada 2 bidang dalam TPPS tingkat desa kelurahan, yaitu bidang pendampingan dan bidang data yang melibatkan kader pembangunan manusia. Dalam pelaksanaan tugas, tim pendamping keluarga TPK berkoordinasi dengan TPPS desa kelurahan untuk merencanakan kegiatan dan menetapkan data sasaran sebelum melaksanakan pendampingan. TPPS berperan penting dalam pendampingan keluarga yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Mari bekerja bersama untuk mencegah lahirnya anak stunting dengan cara memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tim percepatan penurunan stunting siap mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Ayo cegah stunting, itu penting. Salam BKK.